Bab 5. Menjadi anak angkat keluarga Reinhard. Karena Reinhard sangat menginginkan anak laki-laki, maka dia berdiskusi ke istrinya untuk mengangkat Franklin menjadi anak mereka. Mereka ragu karena anak itu membawa nama Lee di belakangnya. Walaupun banyak keluarga bermarga Lee, namun melihat cara Frank, mereka sudah curiga bahwa anak ini memiliki latar belakang yang begitu kuat. Sehingga mereka ragu untuk mengutarakannya ke Frank Lee. Namun, karena keinginan yang begitu kuat untuk memiliki anak laki-laki, maka dengan memaksakan diri, akhirnya Reinhard menguatkan hati untuk menyampaikannya kepada Frank Lee. Saat itu, menjelang waktunya makan malam, keluarga Reinhard duduk menghadap meja makan yang penuh dengan masakan lezat. Lian bertanya, "Ada acara apa ini? Mengapa ibu memasak begitu banyak? Apakah ada yang harus dirayakan?" Leonie pun menjawab, "Sudahlah, makan yang banyak. Setelah selesai makan, baru ibu sampaikan untuk apa semua ini." Setelah menghabiskan semua makanan, Reinhard memberanikan diri untuk berkata, "Kita sudah selesai makan. Makanan ini sangat lezat. Mungkin esok kita tidak akan merasakannya lagi, kecuali di acara tertentu." Reinhard menahan nafas, lanjut berkata, "Malam ini menjadi malam yang spesial, karena setahun yang lalu di meja ini hanya terisi 3 orang. Namun, dalam 1 tahun ini, kita duduk berempat." Reinhard melanjutkan, "Frank, kamu sudah berada di antara kami dalam setahun ini. Sudah banyak membantu pekerjaan rumah untuk bibimu, dan engkau menjaga Lian seperti adikmu sendiri." Franklin terdiam. Dalam hati dia takut keluarga ini tidak puas dengan pekerjaannya, sehingga mengusirnya keluar. Membuat dia menunduk kepalanya sambil berdoa. Reinhard tersenyum, melirik ke arah Franklin sambil berkata, "Kami tidak memiliki anak laki-laki, dan mungkin tidak akan pernah memilikinya, karena bibimu sudah tidak memiliki rahim lagi." Dia lanjut menceritakan kisah di mana saat Lian lahir, rahim istrinya telah diangkat untuk menyelamatkan nyawanya. Dan sejak saat itu, dia mengubur keinginannya untuk memiliki anak lagi, apalagi memiliki seorang putra. Franklin mengangkat kepalanya menatap Leonie yang saat itu menitikkan air mata sambil tersenyum pahit. Franklin menyadari bahwa bibinya masih sangat muda dan bisa melahirkan banyak anak. Suasana menjadi sunyi. Lian pun tahu bahwa ia akan menjadi anak tunggal selamanya karena orang tuanya tidak akan pernah bisa memiliki anak lagi. Leonie menatap suaminya dengan penuh kasih sayang. Kalau bukan karena cinta yang mendalam dari suaminya, mungkin ia sudah ditinggalkan. Walau Leonie pernah mengatakan untuk mencari istri lain kepada suaminya, namun Reinhard selalu menolak dan berkata, "Aku bahagia dengan 2 orang wanita cantik dalam hidupku." Saat itu hati Leonie tidak terpisahkan kepada Reinhard dan bersumpah untuk memberikan yang terbaik kepada suami dan anak mereka. Dalam kesunyian, suara berat Reinhard berucap perlahan dengan keraguan, "Franklin, kamu sudah mendengar dan mengetahui semuanya. Aku dan bibimu sudah berdiskusi untuk mengadopsi kamu sebagai kakak Lian." Setelah mengucapkan itu, mata Reinhard tertuju ke Franklin dengan penuh harap. Leonie pun menambahkan, "Iya, kami sudah memutuskan dan berharap kamu menerimanya dan menjadi kakak Lian. Bagaimana menurutmu?" Keluarga tersebut tertawa dan mabuk karena terlalu banyak meminum anggur. Hingga malam, mereka baru kembali ke kamar masing-masing. Waktu berlalu di keluarga Lee. Anita sedikit kurus walau tidak mengurangi kecantikannya. Dalam waktu 1 tahun,
Tidak ada satu hari pun yang ia lewati tanpa memendam kerinduan kepada putranya. Ia selalu bertanya kepada suaminya, John Lee, kapan anak mereka akan pulang? Jawaban selalu sama, biarkan anak itu akan pulang. Tapi, ini sudah setahun tidak ada kabar tentang dia. Sehingga, membuat Anita selalu mengeluh. John sudah mengerahkan semua kekuatan yang ia miliki untuk mencari keberadaan putranya. Bahkan, hutan hingga gunung ia datangi. Semua tidak disampaikan kepada istrinya, karena ia takut istrinya banyak berpikir. Ia yakin putranya masih hidup. Jika tidak, pasti orang-orang sudah menemukan mayatnya. Karena itu, keyakinan John selalu ada putranya masih hidup dan suatu saat akan kembali. Bab 6. Mendapat pekerjaan. Waktu berlalu begitu cepat. Franklin sudah 2 tahun berada di keluarga Reinhardt. Suatu hari, Lian menangis berlari pulang ke rumahnya. Franklin berdiri dan mencoba mengejar, sambil berkata, "Kenapa kamu menangis? Apakah masih ada yang mengganggumu?" Lian terdiam dan terus menangis. Franklin tahu bahwa ada yang mengganggunya di sekolah, sehingga adiknya menangis seperti itu. Franklin sangat menyayangi adiknya, karena memang dari kecil ia tidak memiliki adik maupun kakak. Ia juga merupakan anak tunggal. Ia berdiri keluar dari rumah berjalan dengan cepat. Walau berjalan itu sangat cepat, seperti berlari bagi orang biasa, mungkin itu merupakan kekuatan yang ada dalam tubuhnya. Ia pun terus melangkah menuju sekolah menengah pertama, yang dimana adiknya bersekolah. Di dalam hatinya pun berkata, ini pasti merupakan perbuatan Pauli, yang dimana laki ini memang selalu mengganggu adiknya. Tidak berapa lama kemudian, Franklin pun tiba di sekolah, dan di samping sekolah pun, ia melihat anak-anak berkumpul sambil tertawa dan memuji. "Kamu hebat, Paul. Sudah mempermalukan Lian Chen seperti itu." Yang lain pun juga berkata sama. "Hebat." Pauli merasa tinggi dan senang setelah disanjung. Franklin pun berkata, "Hei Paul, dasar anak anjing, apa yang kamu lakukan pada adikku sehingga ia menangis?" Franklin masih menahan emosinya agar tidak salah tangan. Ia harus tahu kejadian sebenarnya. Paul ini memiliki tubuh yang tinggi daripada anak seusianya, hingga terlihat seperti sama besarnya seperti Franklin. Ia mendongak ke arah Franklin dan menganggap remeh, karena ia sudah menguasai ilmu bela diri milik keluarganya. Walau cuma bentuk kasar, namun itu cukup kuat. Ia pun berdiri, memegang kerah baju Franklin sambil berkata, "Apa kamu untuk mengetahui apa yang aku lakukan? Dasar anak miskin." Dengan kekuatan penuh, Paul mencoba mengangkat Franklin dan membantingnya. Tentunya untuk mempermalukan Franklin. "Bang!" Franklin tidak bergerak walau Paul sudah mengeluarkan semua kekuatannya, hingga napasnya tersengal-sengal. Franklin pun tersenyum mencibir, lalu menggerakkan tangannya menampar. Boom! Paul terbanting beberapa meter dengan muka penuh darah, dan beberapa giginya ikut keluar bersama darah. Pauli diam tidak percaya. Bagaimana mungkin? Pada saat itu, semua teman-temannya yang bersorak menyemangati terdiam. Salah satunya pun berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa keluarga Lee?" Keluarga Lee adalah salah satu keluarga besar ternama di kota ini. Walau tidak termasuk kalangan atas, namun keluarga ini dihormati dan tidak banyak yang berani mengusiknya. Karena keluarga ini memiliki usaha yang bergerak keamanan, yang berarti banyak jagoan bela diri dan masa bela diri yang bermukim di keluarga ini. Pauli berdiri mengambil telepon selulernya sambil berkata, "Ayah,
Aku dianiaya. Mohon bantu aku, Ayah. Sambil melirik ke arah Frank dan berkata dalam hatinya, tunggu ayahku datang, engkau akan mendapat balasan 10 kali lipat. Hanya berani melapor kepada ayah. Apakah itu tanda seorang laki-laki? Franklin mendengus mengejek Paul. Tapi dia tetap berdiri di tempatnya dan menunggu ayah Paul tiba untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Tak lama kemudian, Land Cruiser pun merapat dan berhenti di dekat anak itu. Pintu pun terbuka. Seorang pria parubaya keluar diikuti dengan beberapa orang pengawal yang memiliki semangat membunuh. Ya, pria itu adalah ayah Paul, Tuan Besar Lee, Anthony Lee. Anthony Lee mendekati putranya sambil berkata, "Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?" Melihat keadaan putranya, ia berpikir bahwa yang melakukannya adalah orang yang memiliki kekuatan tempur. Paul menunjuk ke arah Frank Lee, dan mata Anthony pun tertuju ke arah Frank seraya tidak percaya. Anak ini baru berusia 15 atau 16 tahun. Tidak berbeda jauh dengan putranya. "Siapa kamu? Dari keluarga mana kamu berasal?" Anthony bertanya kepada Frank Lee. Ia melakukan ini untuk mencegah salah tangan dalam mengambil tindakan. Jika Frank Lee berasal dari keluarga kelas 1, maka ia akan berbesar hati untuk memaafkannya, karena ia tidak mau mendapatkan masalah yang lebih besar. Salah seorang teman Paul berkata, "Paman ini Frank Lee, anak angkat keluarga Chen." Setelah mendengar ini, Anthony pun tertawa sambil berkata, "Hanya anak angkat keluarga Chen berani melakukan ini pada putraku." "Dombas, patahkan kedua kakinya," perintah Anthony kepada pengawalnya. Dombas adalah pengawal yang memiliki tubuh kekar dan ilmu bela diri yang cukup tinggi. Ia bergerak mendekat ke arah Frank Lee. "Berlutut, biar aku mematahkan kakimu dengan lembut," Dombas berkata sambil terkekeh ke Frank Lee. Anthony pun terdiam, tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Dalam sekejap, ia hanya bisa menenangkan diri. Ia adalah orang yang sudah berumur dan merupakan seorang pengusaha. Kebetulan, usahanya di bidang keamanan. Maka, ia sudah sering melihat orang-orang dengan kekuatan tersembunyi. Dalam hatinya pun berkata, andai aku bisa mengajak ia bergabung sebagai anak buahku. Anak ini cukup berguna, kata Anthony dalam hati. Pauli pun berteriak, "Pengawal, ayo cepat serang dia." Dendam dan sakit hati Paul harus terbayarkan. Mendengar ini, para pengawal itu langsung bergerak maju untuk menangkap Frank Lee. "Jangan bergerak, jangan serang dia," suara Anthony bergetar. Ia tahu sebanyak apapun pengawalnya, tidak akan bisa mengalahkan Frank Lee. "Nak, namaku Anthony Lee. Aku memiliki usaha yang bergerak di bidang keamanan. Apakah kamu sudah memiliki pekerjaan? Jika belum, maukah kamu bergabung ke perusahaan saya?" Anthony berkata dengan lembut. "Ayah, apa yang kamu lakukan? Dia sudah memukulku. Apakah kamu tidak mau membalasnya untukku?" Paul menggerutu kepada ayahnya. Anthony tidak menggubris putranya. Ia tersenyum menatap Frank Lee sambil berkata, "Bagaimana? Maukah kamu bekerja denganku? Bayaran per bulannya 15 juta, ditambah beberapa bonus. Mungkin kamu bisa membawa 20 juta per bulan," katanya.
Franklin pun terdiam menatap tidak percaya. Ia sangat senang, karena memang ia butuh pekerjaan ini. Setidaknya bisa membantu keuangan ayah dan ibu angkatnya. Franklin terlalu pintar untuk menerima begitu saja. Aku bisa bekerja padamu sebagai bawahanmu, namun satu syarat, kata Franklin. Apa syarat yang kamu inginkan? Anthony merasa sedikit tersinggung karena merasa Franklin terlalu sombong. Franklin tersenyum mengejek. Aku ingin Paul bersumpah tidak akan mengganggu adikku lagi, bahkan menjaganya di sekolah. Tertawa terbahak-bahak. Anthony tertawa sambil memegang perutnya dan berkata, "Baik, aku setuju." Dia berpikir anak itu akan meminta sesuatu yang aneh. "Ayo Paul, ucapkan sumpah itu," perintah Anthony kepada Paul. "Kenapa aku harus bersumpah kepada anak miskin ini? Aku tidak sudi." Paul mendengus marah menatap ayahnya. Anthony tersenyum pahit. "Kalau kamu tidak mengucapkan sumpah itu, aku akan patahkan kedua kakimu dan mengeluarkanmu dari ahli warisku," kata Anthony. Mendengar ini, Paul pun menciut, lalu mengucapkan sumpah itu. "Aku, Pauli, bersumpah mulai saat ini tidak akan mengganggu Lian Chen dan selalu menjaganya." Lantang kata itu terucap dari mulut Paul. Anthony pun tersenyum. "Ini kartu namaku. Besok datanglah ke tempatku untuk pengaturan penempatanmu," ujar Anthony sambil menyerahkan kartu nama kepada Franklin. Franklin pun menerima dan berkata, "Baik, terima kasih." Setelah menerimanya, Franklin berjalan pulang. Di kediaman keluarga Chen, Leonie sibuk merayu putrinya untuk berhenti menangis. Renard duduk di depan rumah sambil menghisap cerutunya. "Ayah sudah pulang. Apakah pekerjaan hari ini lancar?" kata Franklin sembari berjalan memasuki halaman rumah. Dari mana aja kamu? Adikmu menangis, apakah kamu tahu?" dengus Renard. Mendengar ini, Franklin berlari memasuki rumah dan menuju ke kamar Lian. Di dalamnya, Leonie duduk di samping sembari menghibur. "Paul sudah aku beri pelajaran. Mulai besok dan seterusnya, ia tidak akan mengganggu adikku dan bahkan akan menjaganya. Jadi, hentikan tangisannya," Franklin berkata dengan lembut di samping tempat tidur sambil mengusap kepala adiknya. "Benarkah?" suara Lian Chen lirih. Franklin tersenyum sembari berkata, "Kapankah kamu pernah berbohong? Untuk adikku tersayang apapun akan kulakukan. Ayo bangun, aku membawa sayur bebek hijau kesukaanmu." Sebelum pulang, Frank mampir membeli bebek hijau untuk adiknya. Bebek ini dibakar bersama dengan cabai hijau dengan teknik tertentu. Cabai itu melekat di tubuh bebek bakar itu, terasa gurih dan pedas.